Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman pada siang hari ini ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tips menggunakan media daring saat belajar dari rumah. Nah, semangat ya teman-teman ya. Nah, sepertinya menarik ini. Menarik sekali materi pada siang hari ini ya. Baiklah, kita masuk pada materi. Tips menggunakan media daring saat belajar dari rumah. Nah, adapun yang dipelajari pada materi ini yaitu pengertian kelas maya atau kelas virtual untuk mendukung BDR, untuk mendukung belajar dari rumah. Lalu jenis-jenis perangkat atau aplikasi pendukung belajar dari rumah. Keunggulan dan kekurangan belajar dari rumah melalui daring. Lalu tips cara memilih perangkat atau aplikasi. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari ada 4 poin. Lanjut. Nah, adapun tujuan materi ini mengetahui ya. Nanti peserta akan mengetahui apa itu kelas virtual. Lalu pengetahuan perangkat atau aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung BDR. Kemudian mengetahui keunggulan dan kekurangan BDR melalui daring. Memilih secara tepat aplikasi sesuai kebutuhan untuk BDR. Lalu tips-tips penting menggunakan aplikasi dan perangkat daring. Nah, ini tujuan kita mempelajari materi ini. Lanjut, keterkaitan materi. Nah, seperti yang sudah-sudah ya teman-teman ya. Materi antara materi. Nah, tips menggunakan media perangkat ini berhubungan dengan tips melakukan pengasuhan positif, tipsnya menilai. Nah, seperti itu kita sebelumnya sudah mempelajarinya ataupun mengetahuinya, tips-tips pada setiap materinya. Jadi ini sangat berkaitan. Lalu apa itu kelas virtual atau kelas maya? Nah, ayo siapa teman-teman yang tahu jawabannya? Nah, apa itu kelas virtual atau kelas maya? Nah, di sini ruang tempat bertemunya pendidik dan peserta didik secara virtual menggunakan aplikasi berbasis jaringan, internet dan intranet. Nah, itulah yang disebut kelas virtual, di mana pendidik, administrator. Nah, di situ ada 3 komponen. Pendidik, materi, ada 4, aplikasi juga peserta didiknya. Nah, di situ pendidik menyampaikan materi. Materinya itu pembelajaran melalui aplikasi. Nah, aplikasi ini aplikasi yang kita pilih nantinya pada saat BDR. Lalu aplikasi ini tujuannya harus sampai kepada peserta didik semuanya ya. Nah, itulah kelas virtual, suatu ruang tempat bertemunya pendidik dan peserta didik, tapi di maya, di aplikasi dengan berbasis jaringan ya. Lalu lanjut, perangkat dan aplikasi apa saja yang mendukung pelaksanaan BDR? Nah, itu dia. Perangkatnya apa saja? Nah, ini ada perangkat itu terbagi 2. Satu perangkat keras, satu lagi perangkat lunak. Nah, di situ perangkat keras itu apa saja? Perangkat keras itu bendanya. Nah, ada laptop, ada komputer, ada HP Android-nya, ada tab. Nah, itu perangkat kerasnya. Lalu perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu adalah aplikasinya. Nah, situ
aplikasinya itu yang disebut perangkat lunak. Nah, di situ perangkat keras dan perangkat lunak itu harus berkaitan. Ada perangkat keras, kalau tidak ada perangkat lunak ya tidak tersampai. Nah, ada perangkat lunaknya ya harus melalui perangkat kerasnya. Nah, ini perangkat aplikasi yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini contohnya ada Google Zoom, ada Edmodo, ada kelas Jodoh, ada Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Banyak di sana ya. Bisa kita pilih sesuai yang kita kuasai. Nah, lanjut. Audio atau video conference. Ya, di mana? Di sini tatap muka pendidik dan peserta didik secara real time. Nah, menggunakan aplikasi audio atau video. Nah, di situ kita bisa mendengar suaranya dan juga melihat videonya. Nah, di sini seperti yang sering kita gunakan, mungkin teman-teman sering melihatnya Zoom meeting. Nah, di situ. Nah, ini ada banyak macamnya ya. Nah, itu kita bisa pakai sesuai dengan ada Webex, ada Zoom meeting. Nah, ini ada yang lainnya. Itu sama, kita bisa mendengar dan melihat di aplikasi tersebut. Nah, ini salah satu contohnya aplikasi video conference, yaitu Zoom. Nah, di sini kita bisa Zoom meeting ini kita bisa pakai saat kita mungkin rapat. Nah, di sini kapasitasnya ataupun kita bisa memakai room ini dengan peserta lebih dari 100 ya. Nah, kalau misalkan Zoom ini ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau kita memakainya lebih dari 45 menit pastinya berbayar. Kalau di bawah 45 menit itu akan gratis. Lanjut, Webex. Nah, Webex untuk Windows ini sama juga seperti ini Webex-nya untuk Windows, yang ini untuk Android. Bisa dibuka di komputer atau laptop, juga bisa dibuka di Android-nya. Sama, Zoom juga iya. Lalu Google Meet. Nah, Google Meet juga iya, sama. Ini terserah kita teman-teman mau dipakai yang mana. Yang penting kita mana yang lebih mudah untuk kita. Ini pastinya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Lalu Skype ya. Skype ini sama juga, bisa dibuka di Android, bisa di laptop. Nah, sama kita bisa melihat dan mendengarnya. Nah, ini dia. Ini pastinya di sini WhatsApp. Ini teman-teman semuanya sudah mengetahui, pastinya ya, sudah lebih banyak mengerti tentang WhatsApp ini ya. Tentang WhatsApp ini pastinya teman-temannya lebih mengerti daripada saya mungkin ya. Nah, di sini ya sedikit pengalaman yang ataupun pengetahuan saya ya. Mungkin nanti jika kurang teman-teman bisa menambahnya masing-masing. Nah, WhatsApp ini itu kita bisa menggunakannya untuk video call ya. Nah, ini semua tahu ini. Bahkan anak-anak juga ibu-ibu atau mak-mak yang di rumah ini semuanya pakai ini ya. Nah, di sini aplikasi WA ini melakukan loncatan improvisasi dalam memberikan layanan bagi pengguna yang diawali dengan voice call, kemudian disusul dengan video call. Nah, di sini tadinya cuma bisa menelpon mungkin, nah sekarang bisa dengan video. Nah, video ini tidak hanya bisa memanggil 1 orang atau 2 orang, sekarang bisa 4 orang, bahkan ada yang 8 orang, ya. Nah, ini kita bisa misalkan rapat guru yang pesertanya 5, 6, nah seperti itu. 5, 6 orang itu bisa dipakai WA. Lanjut teman-teman,
memanfaatkan Google Drive. Nah, ini lagi. Ini Google Drive. Nah, syaratnya kita punya surat elektronik. Apa itu surat elektronik? Itu yang berbasis Google. Nah, di sini pastinya email. Nah, email itu bisa Gmail.com. Nah, kalau misalkan cirinya kalau Gmail.com berarti itu hubungannya dengan Google. Tapi kalau Yahoo, nah belakangnya Yahoo itu hubungannya dengan Yahoo. Nah, jadi untuk membuka Google Drive ini kita harus punya email syaratnya ya, surat elektronik katanya. Nah, lanjut. Daya tampung. Daya tampung gratis untuk Google Drive ini adalah 15 GB ya, lumayan besar ya teman-teman ya. Ini seperti flash disk fungsinya ya. Google Drive ini seperti flash disk, bisa menyimpan dengan kapasitas 15 GB. Nah, apa yang bisa kita simpan di dalam Google Drive ini? Jadi, menyimpan file apa saja di Google Drive ini? Nah, fasilitas Google Drive itu bisa menyimpan file, ya, foto, cerita, desain gambar mungkin, rekaman video, dan lain-lainnya. Yang penting daya penyimpanannya itu kapasitasnya 15 GB. Itu pertama untuk yang gratis. Nah, kalau lebih dari 15 GB, nah teman-teman harus membuat Google Drive lagi dengan akun yang lain lagi. Nah, misalkan seperti itu. Kalau misalkan sayang untuk membuangnya atau menghapusnya, ya. Nih, kemudahan Google Drive. Nah, file dalam Drive ini dapat dijangkau dari berbagai ponsel cerdas, tablet, atau komputer. Kemanapun Anda pergi, ya, kemanapun kita pergi, kita bisa membukanya. File Anda siap mengikutinya. Jadi, ini bisa kita buka kemanapun, dimanapun kita berada ya. Nah, misalkan kita dalam perjalanan atau pergi ke suatu tempat. Nah, tiba-tiba dari kantor mungkin ada permintaan, mungkin misalkan kirimkan file kita yang penting, misalkan ijazah atau laporan peserta didik atau segala macam. Kan kadang ada ya teman-teman ya, kita dari kantor mintanya tiba-tiba, minta sekarang harus dikirim sekarang. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa simpan file kita itu di Google Drive. Jadi kita tidak perlu, misalkan kita dalam perjalanan, tidak perlu cepat-cepat pulang untuk mencari file itu di rumah atau di sekolah. Nah, seperti itu. Sudah ada di dalam HP kita ya. Tinggal kita buka lagi dan kita kirimkan. Nah, ini ada cara menggunakan Google Drive. Pertama, teman-teman buka Google. Nah, seperti ini. Kita buka Google-nya. Lalu, teman-teman klik di atas. Yang ini ada titik-titik di atas ini. Nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang ada di Google ini ya. Nah, sini nanti ada aplikasi. Nah, nanti kita klik yang drivernya ya, drivernya. Nah, ini dia. Nah, kita klik yang ini. Ya, teman-teman, kita belajar ya. Tadi sudah kita buka Google-nya. Di situ sudah terbuka ini drive saya ya, Google Drive saya. Kita bisa mengirim ataupun membuat yang baru atau mendownloadnya di sini. Nah, jika kita ingin mengirim ya, nah kita tambahkan di sini. Nanti akan ada muncul upload file ya. Di sini kita ada upload file.
Nah, contohnya seperti ini tadi. Bilang lagi ya teman-teman ya. Lola laptopnya. Oke, kita tunggu. Nah, ini di sini nih. Ini file-file saya yang penting-penting di sini ya. Nah, jadi terklik folder baru. Nah, kita mau, nah ini dia. Kita bisa bikin folder baru ataupun kita upload file. Nah, upload folder bisa di sini. Kemudian ada Google Dokumen, isinya dokumen-dokumen. Lalu Google Slide. Nah, ini mungkin isinya ini pastinya PowerPoint ya, PowerPoint. Nah, di sini kita bisa misalkan kita membuat formulir. Nah, kita klik yang lainnya nih. Yang lainnya kita klik, maka kita akan membuat misalkan formulir. Nah, di sini ada pilihannya. Formulir ini bisa formulir kosong yang baru kita buat ataupun dari template yang mau kita kopikan di sini ya. Nah, kita contohnya membuat kita klik formulir kosong saja supaya kita bisa membuat misalkan formulir pendaftaran ya peserta didik baru tahun ajaran 2020 dan 2021. Maka kita misalkan bikin formulir ya. Nah, di sini formulir tanpa judul. Nah, kita bisa kita kasih judul dulu. Misalkan BBDB di sini ya. Kita tuliskan formulir pendaftaran. Nah, sini. Tunggu dulu. Nah, ulang. PBDB. Nah, ini. Nah, di sini ini judul formulir kita. Lalu tetapi terserah teman-teman mau dikasih judul apa, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita bisa tambah pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan misalkan di formulir itu nama. Nah, nama. Nah, nama ini kan pertanyaan kita. Lalu supaya nanti peserta ataupun yang menggunakannya itu mengingatkan yang menggunakan bahwa ini wajib diisi, maka kita klik ini. Nah, ini wajib diisi ini seperti ini. Maka nanti akan muncul bintang merah di mana itu pesannya harus diisi ataupun wajib diisi. Lalu tambah lagi. Di sini ada pertanyaan lagi misalkan tempat tanggal lahir. Nah, situ sama kita mau bikin pesan lagi di situ wajib diisi juga. Nah, kemudian lagi tambah lagi misalkan identitas ataupun nama ayah. Nah, sini kita bisa juga nama ayah. Nah, tulis seperti itu. Sama kita kalau nama ayah juga wajib diisi. Kemudian kalau memang itu pertanyaan jika ada diisi dan boleh tidak diisi, maka tidak usah diklik yang ini. Wajib diisinya tidak usah diklik. Nah, sarannya teman-teman, jika kita membuat formulir ini, sebaiknya kita sesuaikan dan pertanyaan yang ada di EMIS. Kalau kita RA ya. RA ini kita bisa sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di EMIS. Maka ketika ditanya dalam EMIS nanti kita sudah punya ini semua. Data kita sudah lengkap. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita bisa simpan. Nah, di mana kita suka, ya. Atau kita kirim. Kita kirim kemana ini alamatnya. Misalkan kita alamatnya ke yang dituju, email siapa atau melalui WA siapa. Nah, seperti itu.
Ada email di sini. Nah, kita ada pilihan pengirimannya, ya. Seperti itu. Dan kemudian kita lanjut kepada materi ataupun slide selanjutnya. Di sini, nah ini detail langkahnya. Terus lanjut terus, ini langkah 3-nya, terus lalu membagikannya juga sudah kita praktekkan tadi. Nah, di sini ada syarat dan tips BDR daring, ya. Ada syarat dan tips BDR daring, di mana syaratnya itu atau tipsnya itu tersedia perangkat teknologi, yaitu komputer atau HP yang memadai. Jadi syaratnya itu komputer atau HP-nya itu memadai, di mana RAM-nya, di mana memorinya harus memadai untuk mendapatkan materi itu ataupun mendapatkan materi pembelajarannya. Lalu pastikan koneksi internet Anda benar-benar stabil. Nah, internetnya harus stabil. Nah, di situ internet itu stabil, maksudnya jangan hilang timbul. Nah, pastinya di situ nggak lupa mengisi kotak datanya, ya, supaya internetnya tersambung, koneksinya itu stabil, maka datanya harus diisi. Lalu persiapkan tempat yang nyaman selama melakukan BDR. Nah, tempat yang nyaman ini perlu. Jadi kalau tempat kita itu tidak nyaman, artinya misalkan tempatnya itu bising dengan suara kendaraan atau di tempat ramai, orang-orang banyak, suara orang yang bisa ikut masuk ke dalam daring kita, maka pembelajaran itu tidak tersampaikan dengan jelas. Jadi persiapan tempat yang nyaman itu perlu sekali dalam melakukan BDR. Lalu, nah pastikan tempat kita aman, sepi, nyaman, tidak ada suara yang lain. Nah seperti itu. Jadi kita bisa konsentrasi dalam belajar dari rumah. Kemudian usahakan durasi waktu yang imbang antara belajar di sekolah dengan di rumah. Di sini waktu itu kita sesuaikan, misalkan durasi waktu di sekolah pagi jam 7 sampai jam 12. Nah, kalau belajar di rumah, ini kita sesuaikan. Kita bisa sepakati dengan orang tua, dengan peserta didik di rumah. Mau jam berapa kita laksanakan pembelajaran ini. Misalkan sore, setelah sholat asar, atau jam berapa, terserah orang tua, kapan kita bisa laksanakan pembelajaran dari rumah itu. Kita sepakati, ya. Tetap jaga agar anak dan orang tua tetap sama-sama enjoy dengan tugas dari guru. Nah, di sini. Jadi, orang tua dan anak itu tetap enjoy dengan tugas yang kita berikan. Jangan terpaksa, jangan merasa terbebani karena belajar dari rumah ini, karena daring ini. Nah, seperti itu. Jadi, tetap jaga agar itu semua tidak terjadi. Anak harus enjoy dengan tugas dari guru. Nah, ada tips lainnya, ada di materi etika berkomunikasi melalui media daring. Nah, kita tunggu nanti ya. Oke, lanjut. Slide berikutnya itu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, di mana kita berkomunikasi dalam daring bersama orang tua, juga peserta didik itu ada komunikasi lisan dan juga tulisan. Nah, dalam komunikasi lisan, itu kita bersisnya audio atau video, suara atau videonya. Nah, itu hendaknya pesan suara itu ada intonasinya. Kemudian, kalau pesan video ada ekspresi atau intonasinya juga. Nah, itu komunikasi lisan. Kemudian di komunikasi tulisan itu berbasis teks, ya, teks ataupun tulisan, huruf-huruf. Nah, di situ kita harus ada yang kita hindari. Nah, hindari menyingkat kata yang menimbulkan maknanya ganda. Nah, seperti BGT misalkan, tulisannya BGT. Nah, di situ hurufnya BGT itu
artinya bisa begitu banget. Nah, begitu atau banget. Nah, seperti itu. Nah, misalnya maksud, nah itu maksudnya atau seperti apa. Kemudian KT mungkin bisa mengartikan sebagian orang kata, bisa kita ataupun kutu. Nah, seperti itu. Jadi hendaknya jangan disingkat-singkat tulisan itu supaya jelas. Ada lagi BTL, mungkin ada batal, ada yang mengartikan betul, ada juga yang mengartikan betul. Nah, seperti itu. Kan beda-beda pengertiannya. Lalu KL mungkin kalau, kali, atau kala. Nah, KMD misalnya. Kemudian, kemudi, atau komedi. Nah, itu dan lain-lain masih banyak. Maka kita usahakan hindari menyingkat kata-kata yang menimbulkan maknanya itu ganda. Supaya pesan kita yang kita sampaikan dalam pembelajaran dari rumah itu tidak salah paham. Jadi artinya kita yang menyampaikan dengan yang menerima itu tujuannya ataupun pengertiannya sama. Kemudian lanjut slide berikutnya. Ada di sini slide berikutnya yaitu perangkat ataupun aplikasi manakah yang akan Anda pilih. Nah, ada ini pilihannya. Jadi teman-teman setelah kita mempelajarinya tadi ada Zoom, ada Webex, ada WA, ada Google Meet. Nah, itu terserah teman-teman mau menggunakannya yang mana. Itu menurut pemahaman kita masing-masing. Yang mudah saja ya, yang mudah saja. Jadi perangkat aplikasi mana yang akan kita pilih. Nah, di sini ada sebaiknya gunakan. Yang sebaiknya kita gunakan tuh perangkat yang tersedia, yang Anda miliki dan Anda kuasai penggunaannya. Nah, itu. Jadi kita miliki dan kita menguasainya, perangkat itu. Kemudian aplikasi yang Anda sudah kenal dan kuasai penggunaannya. Yang aplikasi juga seperti itu ya. Jadi kita udah menguasainya, jadi Lihai menguasainya, sepakat dengan orang tua kita pakai aplikasi yang ini, seperti itu yang kita pilih. Nah, sebaiknya hindari. Nah, ada yang kita hindari, mempersulit diri ya teman-teman ya. Kita hindari mempersulit diri ini. Cari yang mudah, jangan cari yang sulitnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian stres gara pengguna perangkat teknologi. Jangan sampai kita dibuat stres karena perangkat teknologi itu. Kita gunakan yang mudah saja. Lalu menggunakan akun email yang sama untuk internet banking. Sebaiknya email kita yang kita gunakan untuk daring ini jangan dipakai untuk banking, untuk internet banking. Nah, kalau kita punya SMS banking atau mobile banking itu kita pakai email yang lain aja ya, email yang lain saja. Jadi tidak campur dengan email yang kita gunakan untuk media daring ya teman-teman ya. Ini untuk menjaga kita supaya aman dalam penggunaan aplikasi ini. Nah teman-teman gimana dengan materi-materi kita ini? Nah, materi yang terakhir ini tentang BDR, kita pakai aplikasi ya teman-teman ya, ataupun media belajar dari rumah daring. Tentunya teman-teman sudah siap dan akan memilih yang mana, itu silahkan. Nah, akhirnya pemaparan saya tentang tips media daring ini cukup sampai di sini. Pastinya banyak kurangnya, saya mohon maaf. Nah, terima kasih sudah mendengarkan paparan saya. Nah, di sini teman-teman sebelum saya tutup ya, sudah dari hari pertama ya, hari Senin sampai hari Sabtu ini kita mengikuti BIMTEK daring ini untuk mempersiapkan pembelajaran daring nantinya di tahun ajaran baru ini. Jadi teman-teman sudah dibekali dengan
segala pembelajarannya dengan lengkap dengan medianya, lengkap dengan cara berkomunikasinya, juga pengasuhan yang positifnya juga semua teman-teman sudah dapatkan. Nah, silahkan teman-teman aplikasikan pada peserta didiknya masing-masing di lembaganya masing-masing ya teman-teman ya, dengan kemampuan yang ataupun pengetahuan yang kita dapatkan selama BIMTEK ini ya teman-teman ya. Memang BIMTEK hari ini dipersiapkan untuk pembelajaran di masa pandemi ini, di saat kita belajar dari rumah. Jadi sudah banyak ilmunya dan sudah siap sepertinya teman-teman untuk belajar dari rumah ya, khususnya di RA ya teman-teman ya. Oke, semangat teman-teman demi kemajuan RA Serayon 2 ya. Nah, kita tetap semangat dan mari kita aplikasikan ilmu kita yang kita dapatkan ini selama ini ya pada peserta didik kita dan di lembaga masing-masing. Dan teman-teman juga harus membagi ilmunya kepada teman-teman kita yang belum bisa mengikuti BIMTEK ini. Jadi karena kita dibatasi peserta, maka perwakilan per RA ada 2 orang. Maka 2 orang ini juga wajib menyampaikan ke teman-teman yang belum ikut ya, seperti itu. Jadi kita harus saling membagi. Oke, berbagi itu indah ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum saya akhiri juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang saya sampaikan selama ini, itulah kemampuan saya teman-teman. Jika ada kurangnya, bukan jika ya, pastinya banyak kekurangan saya menyadari itu, karena saya juga dalam taraf belajar ya. Nah, maka saya mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat RA di Rayon 2. Semangat. Oke. Terima kasih.